Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisya Kusniadi. Masih dalam pembelajaran tema 1 organ gerak hewan dan manusia pada subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan belajar dengan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Mari kita mulai belajar untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan tahukah kamu? Wilayah negara Indonesia dapat diketahui berdasarkan letak geografis dan juga letak astronomis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan kenampakannya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Sebelah barat dengan Samudra Hindia dan sebelah selatan dibatasi oleh Australia, Samudra Hindia, dan Timor Leste. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditunjukkan berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk lebih memahami apa itu garis bujur dan garis lintang, mari kita simak penjelasan berikut ini. Garis bujur adalah garis yang membentang secara vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membagi wilayah bumi menjadi dua, yaitu bagian barat dan bagian timur. Garis lintang. Garis lintang adalah garis yang membentang secara horizontal dan membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Garis lintang 0 derajat inilah yang disebut dengan garis khatulistiwa. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, salah satunya melalui kota Pontianak. Garis khatulistiwa ini membuat Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Indonesia juga merupakan wilayah kepulauan, karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Kurang lebih terdapat 17.508 pulau yang berada di wilayah Indonesia.
Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dan kondisi geografisnya antara lain yang pertama adalah Pulau Sumatera. Batas wilayah Pulau Sumatera di sebelah utara, Teluk Benggala, Malaysia, Thailand. Timur, Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Barat, Samudra Hindia, dan di sebelah selatan, Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam yang ada di pulau ini adalah perairan, yaitu Danau Toba, Sungai Batanghari, Sungai Musi, dan kenampakan wilayah daratan antara lain Gunung Kerinci, Gunung Laser, Pegunungan Bukit Barisan. Pulau Jawa. Batas wilayah Pulau Jawa sebelah utara, Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, di sebelah timur, Selat Bali dan Pulau Bali, di sebelah barat, Selat Sunda, sebelah selatan, Samudra Hindia. Keadaan alam wilayah perairan terdapat Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, Waduk Jatiluhur, Danau Ranu Kumbolo, dan Laut Jawa. Sedangkan kenampakan wilayah daratan terdapat Pegunungan Kapur Utara, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan juga disebut dengan Pulau Seribu Sungai, yang memiliki batas wilayah sebelah utara, Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan, sebelah timur, Selat Makassar dan Sulawesi, di sebelah barat, Laut Natuna dan Sumatera, di sebelah selatan, Laut Jawa dan Pulau Jawa. Kenampakan alam wilayah perairan terdapat Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Barito, dan Danau Laut. Karena Kalimantan memiliki sungai yang sangat banyak, maka di Kalimantan sungai ini biasa digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli, yaitu dalam bentuk pasar apung. Kenampakan wilayah daratan yang ada di Kalimantan terdapat Gunung Kinabalu, Pegunungan Swaner, Bukit Manggara, dan dataran rendah Ketapang. Pulau Sulawesi. Batas wilayah Sulawesi sebelah utara adalah Laut Sulawesi dan Filipina, di sebelah timur, Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, sebelah barat, Selat Makassar dan Kalimantan, di sebelah selatan terdapat Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Keadaan alam wilayah perairan terdapat Sungai Palu, Danau Tempe, dan Sungai Lariang. Kenampakan alam wilayah daratan terdapat Gunung Lokon, Bukit Rantai Kumbala. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Batas wilayah pada sebelah utara terdapat Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Di sebelah timur terdapat Timor Timur. Di sebelah barat terdapat Pulau Jawa dan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam yang terdapat di Bali dan Nusa Tenggara. Pada perairan terdapat Sungai Petanu, Sungai Penet, Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Sedangkan wilayah daratannya terdapat Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, Gunung Tambora. Pulau Papua. Pulau Papua sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, di sebelah barat dengan Kepulauan Maluku, dan di sebelah selatan dengan Laut Arafura dan benua Australia. Keadaan alam perairan yang ada di Pulau Papua yaitu terdapat Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat. Dengan wilayah daratannya terdapat Gunung Puncak Jaya, yaitu titik tertinggi yang ada di Indonesia, serta Pegunungan Jaya Wijaya.
Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa kerjakan tugas kalian ya. Selamat belajar dan jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa pada pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.